Nah selanjutnya saya teh barusan teh udah nyiapin materi tentang berburuk sangka, suudzon berburuk sangka. Soalnya banyak ibu-ibu nu suudzon leres Bu. Coba ibu-ibu mah nggak jauhnya terleres mengakui dirinya. Soalnya contohnya ibu-ibu mah sinetron leres Bu. Di sinetron teh aya sinetron Layangan Pegatnya Bu ya. Anu selingkuh teh wah eta mah curiga we ka suami teh leres Bu. Sareuri. Tah berburuk sangka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzon. Ini di surah Al-Hujurat. Ayatnya ayat berapa? Cek banyak mudah. Al-Hujurat mana cuma 2 halaman. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan Allah menyebutkan sebagian ya. Sebagian dari prasangka dosa. Kalau Allah menyebutkan sebagian dari prasangka dosa, berarti ada prasangka yang enggak dosa ternyata ada Bu. Nah kita bahas satu-satu nih. Yang pertama dulu yang prasangka yang dosa, yang itu dosa besar. Prasangka buruk itu jadi dosa besar gitu. Yaitu berprasangka buruk kepada Allah. Kita berdoa tapi kita berprasangka buruk, Allah teh moal ngabulkeun doa urang. Berprasangka buruk kepada Allah. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Misalnya ada syariat Islam. Kenapa sih Allah ini mewajibkan ini? Kenapa sih Allah ini mewajibkan adzan 5 kali sehari? Suudzon kepada Allah, suudzon kepada syariat-syariat Allah. Akhirnya dibandingkan adzan dengan gonggongan anjing. Nah itu suudzon. Ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang munafik, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Bu, kita masih di dalam janin, Allah tuh memberikan rezeki kepada kita, betul? Kita tuh belum bisa apa-apa. Kita lahir belum bisa apa-apa, dikasih rezeki gak sama Allah? Dikasih sampai kita sebesar ini. Tapi kok kita sekarang udah bisa bekerja, udah bisa nyari uang, kok malah berprasangka buruk kepada Allah? Padahal dulu kita gak bisa apa-apa, Allah ngasih rezeki. Masa kita sekarang udah bisa nyari uang, udah bisa berusaha, kok malah suudzon kepada Allah? Kan kembali. Nah itu, hati harus dilatih. Jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Itu yang pertama. Ada juga berprasangka buruk yang tidak boleh juga, yaitu berprasangka buruk kepada seorang muslim yang solih. Orang ini muslim nih, dan dia baik, itu gak boleh berprasangka buruk. Gimana caranya supaya kita gak berprasangka buruk kepada seorang muslim yang soleh? Caranya dengan kita banyak memberikan uzur. Contohnya gimana? Misalnya datang bulan Ramadan nih. Datang bulan Ramadan ya. Datang bulan Ramadan, sore-sore ibu-ibu ngobrol sama teman-teman ibu. Ibu-ibu ngobrol sama teman-teman ibu di sore harinya, jam 3:00 lah. Ait tahun teman ibu teh bau jengkol. Tah ibu-ibu teh langsung suudzon. Ieu teu puasa kan gitu. Bau jengkol gitu. Tah bisa jadi dia udah masak jengkol, dia mah tetap puasa kan, bisa jadi gitu. Jadi kalau ibu melihat sesuatu yang zahirnya itu melanggar perintah Allah, nah itu kita kasih uzur. Kasih uzur. Misalnya ibu-ibu lihat teman ibu berdua-duaan sama lelaki, ibu-ibu lihat laki-laki sama perempuan, dan ibu-ibu belum tahu itu siapa. Nah ibu-ibu langsung husnudzon, bisa jadi adiknya,
bisa jadi kakaknya, bisa jadi atau misalnya ibunya, tapi ibunya awet muda jadi kelihatan seperti kakaknya. Kayak ibu lagi awet muda betul. Seri. Ibu-ibu mau disebut awet muda seri kumaha. Awet kolot. Nah gitu. Jadi selalu berhusnudon. Jangan suudon. Kalau ibu-ibu lihat secara zahirnya ini orang baik, jangan suudon. Tapi kebalikannya, nah ini suudon yang boleh. Suudon yang boleh. Orang emang dia terkenal suka melakukan pelanggaran agama. Boleh suudon? Boleh. Misalnya ada yang datang ke rumah ibu-ibu, mau apa? Mau nganjuk. Tahu nganjuk, Bu? Minjem uang ya. Mau minjem uang ke ibu. Nah ibu-ibu tetap langsung suudon. Bisa teu mayar, tong langsung suudon gitu. Nah boleh ibu-ibu suudon, boleh kalau memang dia terkenal gak suka bayar utang. Ada di sini yang tersohor gak suka bayar utang, ada? Mudah-mudahan gak ada ya. Misalnya tersohor, pokoknya mah kalau nama si Fulan disebut, itu mah tukang gak suka bayar hutang lah gitu. Dan ibu yang suka berhutang, hati-hati ya, jangan hutang itu dijadikan kebiasaan. Semuanya dicicil. Dan itu Bu, kebiasaan berhutang Bu, kebiasaan berhutang itu bikin ketagihan. Bikin ketagihan Bu. Masa Anda pernah menemukan orang udah 60 tahun masih nyicil ke bank? Masih nyicil ke bank. Buka cicilan baru gitu. Apa dia gak mikir dia tuh udah 60 tahun gitu? Gimana kalau gak kebayar sebelum dia mati gitu kan gitu. Ya itulah, hutang tuh bikin ketagihan. Kata Rasulullah apa? Jangan kalian meneror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya diri kalian tuh aman. Kata para sahabat, ya Rasulullah maksudnya gimana? Gimana kita meneror diri kita sendiri tuh? Kalian berhutang. Kalian berhutang tuh kalian sudah meneror diri kalian sendiri. Sebelumnya mah tenang, tapi gara-gara kalian memberanikan diri untuk berhutang, memberikan diri untuk nganjuk, jadi kalian gak tenang. Makanya banyak disebutkan bahwa hutang tuh bisa membuat orang tidak bisa tidur di malam hari dan membuat orang hina di siang hari. Siang harinya ditagih terus, malam-malam namikiran iraha lunas di mana yang alun sanana. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Jadi jangan dibiasakan buka cicilan. Karena ada kisahnya Bu, orang masih bujang, nyicil motor, nyicil terus motor. Setelah menikah, nyicil rumah. Setelah punya anak banyak, butuh mobil atuh, nyicil mobil. Akhirnya dia bekerja untuk menyicil mobil, untuk membayar cicilan mobilnya. Setelah membayar cicilan mobil, anak-anak kuliah, buka cicilan deui. Akhirnya dia bekerja untuk memenuhi cicilan itu. Terus anak-anak butuh mobil butuh motor cicilan motor. Akhirnya dia bekerja tuh ternyata bukan untuk bahagia, tapi untuk membayar cicilan. Akhirnya tidak bahagia. Nah, itulah keburukan cicilan. Jadi jangan dibiasain nyicil. Nah, itu tentang hutangnya, Bu. Balik lagi ke yang tadi. Jadi boleh suudon kalau memang itu orang memang udah kesohor. Misalnya ada orang yang kesohor gak suka bayar hutang, boleh kita suudon. Misalnya saat mau minjem kepada kita suudon, bisi teu mayar, da emang eta mah kesohor tara mayar hutang gitu. Jadi udah jangan dikasih hutang. Nanti kalau dikasih hutang, teu mayar kayak kaburnya. Karena bukan hanya yang berhutang yang gelisah, yang dihutangi juga gelisah, betul gak Bu? Betul. Ditagih-tagih, bilang nate besok we jeung besok. Makanya Bu, kalau yang mau menghutangi juga milih-milih orangnya yang soleh. Orangnya yang soleh.
Nah itu suudzon yang boleh. Kemudian ada suudzon yang dianjurkan, Bu. Ada suudzon yang dianjurkan, ada. Ternyata apa? Suudzon kepada musuh. Nah, itu dianjurkan karena nanti takut musuh itu mencelakakan kita. Misalnya kalau dalam peperangan kita tuh suudzon kepada musuh, musuh nanti bakal seperti ini, musuh bakal nyerang seperti ini. Nah itu suudzon yang dianjurkan. Terakhir ada suudzon yang diwajibkan, ada suudzon yang diwajibkan, suudzon untuk kebutuhan penyelidikan. Nah, untuk kebutuhan penyelidikan itu harus suudzon. Makanya ini makan kerjaan-kerjaan polisi lah. Jadi menyelidik ini seperti apa kejadiannya. Oh, kamu motifnya seperti ini. Nah itu suudzon nggak apa-apa. Nah, jadi Bu, suudzon kepada suami itu termasuk yang boleh atau termasuk yang tidak boleh? Tidak boleh. Ibu-ibu banyak saking suudzonnya sampai meriksa HP suami. Wah, siapa yang meriksa HP suami ini? Wah, boleh gak Bu meriksa HP suami? Gimana Pak Oleh? Gak boleh. Sugan tak yakin Pak Oleh. Boleh gak meriksa HP suami tanpa izin? Tidak boleh. Ibu, kumaha ibu-ibu. Bu, kalau ibu-ibu meriksa HP suami bakal jadi gak tenang. Ibu-ibu lihat di HP suami nyala, pas dicek, set, yang ngechat nete didinya teh Bu, aya nama kontakna si Cinta. Wah. Kemudian ibu cek pesannya, ibu cek nomornya. Wah, ini bukan nomor aku, nomor siapakah ini? Suamiku menamainya si Cinta tapi bukan nomor aku. Tuh kan jadi gelisah. Malam-malam ibu cek. Jadi gak bisa tidur. Langsung ibu-ibu teh langsung marah ke suami teh pagi-pagi nanti. Amek-amekan ibu-ibu teh, suami bingung. Ibu cek ibu-ibu teh, "Pana eta anu ngacet eta si Cinta." Bu, namina Cinta tama kan gitu. Tuh kan jadi suudzon teh heula, jadi gelisah teh heula padahal nama orangna Cinta tama bukan si Cinta. Nah gitu. Jadi kan bikin gelisah sendiri orang yang suudzon mah. Betul, Bu? Betul. Jadi meriksa HP suami tanpa izin boleh atau tidak boleh? Tuh, ibu-ibu mau ada hesenya. Aduh. Tidak boleh, ibu bikin gelisah. Udah, jangan periksa HP suami, ibu-ibu bakal tenang. Nah, juga Bu ada beberapa ibu-ibu juga yang meriksa isi dompet suami ada. Tuh kan, ngaku deh ibu-ibu. Kumaha ya mah. Boleh gak Bu kita ngambil uang tanpa seizin suami, boleh? Oh iya, jawabannya boleh, iya boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Jadi Bu ada kisahnya ternyata ada kisahnya. Jadi ini mewakili semua ibu-ibu. Wah. Jadi ada seorang sahabat perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku tuh pelit katanya. Medit. Ada ibu punya suami medit? Saya doakan mudah-mudahan suami ibu jadi dermawan. Amin. Nah gitu. Nah, ada sahabat perempuan yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku pelit. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa seizinnya? Kata Rasulullah, silahkan ambillah uang secukupnya yang mencukupimu dan untuk anak-anakmu. Wah gitu. Karena Bu, kewajiban suami, apa tuh kewajiban suami itu? Apakah kewajiban suami itu memberikan ibu nafkah 10 juta per bulan? Misalnya kalau ada suami yang mampunya cuma ngasih 500.000 per bulan, dia sudah menunaikan kewajiban belum? Udah ada yang belum nih.
Kalau ada bapak-bapak, ada suami yang cuma mampu ngasih 300.000 sebulan, udah menunaikan kewajiban belum? Oke, masih udah. Ada yang mampunya cuma ngasih 100.000 per bulan, udah menunaikan kewajiban belum? Udah. Kewajibannya udah, tapi itu cukup. Ternyata Bu, kewajiban suami terhadap istri itu 3. Apa aja? Makanan, pakaian, dan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal. Sebenarnya suami gak ngasih uang belas, gak apa-apa, yang penting ngasih makan. Tapi kan suami gak belanja, gak mau belanja, ya udah ngasih uang buat dibelanjain makanan kan gitu. Padahal kewajiban awalnya itu cuma ngasih makanan, Bu. Kewajiban utama ngasih makanan untuk ibu dan anak-anak. Nah, kedua ngasih pakaian. Jangan sampai ibu-ibu gak punya pakaian. Tapi ibu-ibu di Indonesia mah aneh. Udah punya pakaian 2 lemari disebutnya gak punya pakaian. Jadi aralan. Udah ada 2 lemari, aduh gak ada baju keuluman Pak itu. Tuh kan. Padahal udah punya 2 lemari itu. Terus fasilitas tempat tinggal, entah itu ngontrak, yang penting dikasih fasilitas tempat tinggalnya aja, gak tinggal sama orang tua. Nah itu suami udah menunaikan kewajiban. Adapun yang lebih dari itu sama-sama sodako. Ibu-ibu juga bisa berbuat melebihi kewajiban ibu, gitu kan? Kayak misalnya mencuci, ibu-ibu sebenarnya gak dosa kalau gak nyuciin baju suami. Tapi kan ibu-ibu bersodako, memberikan tenaga ibu untuk suami, mencucikan pakaiannya, mencetan. Tapi itu sodako. Nah, gitu. Mencetan. Nah itu, jangan sampai kita mah contoh nate sinetron. Gara-gara sinetron, jadi kita sering suudon. Nah ini sampai jam berapa Bu? Sampai 8:30 gitu. Oh sampai jam 5. Oh udah agak lebih ya 4 menit. Ya itu ya Bu.